Halo Sobat Ambis, UTBK sebentar lagi. Yuk belajar. Oke, kita sekarang bahas soal UTBK. Nah, ngomong-ngomong soal UTBK itu bukan soal menguji pengetahuan aja nih, tapi intinya menguji seberapa besar pemahaman kita mengenai materi-materi yang sudah kita pelajari dari SMP sampai SMA, dan bagaimana cara kita memanage waktu seefektif dan efisien mungkin dalam mengerjakan soal-soal tersebut. Nah, jadi sini kita harus mampu mencari cara yang paling efektif untuk menyelesaikan soal-soal itu. Nah, kita lihat soal yang ada di sini. Nah, ini adalah tipe soal kombinasi antara pecahan dan desimal. Nah, pecahan di sini juga ada yang persennya. Kita coba selesaiin soal ini. Nah, soalnya adalah bilangan berikut yang nilainya tidak lebih kecil dari 39 dikali 8 per 13 adalah. Nah, sebenarnya soalnya ini kan mudah banget. Tapi akan memerlukan cukup banyak waktu kalau kita ubah satu persatu angka-angka ini ke dalam bentuk pecahan, lalu menyamakan penyebutnya. Nah, itu bakal lama banget. Terlebih kalau kita perkaliannya itu masih yang di misalkan 21 dikali 9. Nah, kita masih menggunakan perkalian ini. Kecuali kalau kita pakai kalkulator, mungkin akan lebih cepat menyelesaikannya. Tapi ini kita kan gak mungkin ya nanti pas UTBK pakai kalkulator. Jadi kita harus cari cara bagaimana cara menyelesaikan soal ini secepat mungkin tanpa bantuan kalkulator. Nah, step pertama yang harus kita lakukan adalah kita ubah dulu soal ini. Soalnya adalah 39%. Menceng jauh. Bentar. Nah, soalnya itu kan 39%. Oke, kita ubah 39% menjadi pecahan 39 per 100, ya kan? Kalau persen itu berarti kan per 100 dikali 8 per 13. Nah, 39 dan 13 bisa kita coret kan di 3. Sekarang, nah, opsinya kita pilih mau ubah ke persen atau ke pecahan. Kalau kita lihat ini kan hasilnya 24 per 100 ya. Nah, kita mau tetap di pecahan atau mau ubah ke persen, itu kan pilihannya. Nah, saran saya supaya dalam pencarian jawabannya lebih cepat, kita ubah ke persen aja. Kenapa? Nih, gini ya, kita ubah dulu ke 24%. Nah, kenapa saya pilih ubah ke persen aja? Karena kalau kita lihat di option itu kan ada persen ya. Ada persen. Nah, kalau kita ubah ke bentuk pecahan yang si persentasenya ini akan butuh waktu yang lama. Sedangkan penyebut dari angka yang selanjutnya itu kan bukan angka yang merupakan faktor dari 100. Kalau persen itu kan penyebutnya 100. Nah, sedangkan angka-angka penyebut yang selanjutnya itu, yang di angka berikutnya itu kan bukan merupakan faktor dari 100. Nah, ini akan jadi lebih sulit untuk menyelesaikannya. Jadi kita ubah ke bentuk persen aja. Nah, soalnya itu kan mencari nilai yang tidak lebih kecil dari 24% ini. Nah, jadi kita cari angka yang lebih besar kan. Kalau tidak lebih kecil artinya lebih besar dari 24%. Gimana caranya? Nah, cara yang lebih efektif selain tadi yang menyamakan penyebutnya, kita melakukan pendekatan ke angka-angka ini. Ini kalau dulu ya, ini kelihatan. Nah, 7 per 12 ini kan udah 72%. Kita mau ubah ini ke bentuk persen kan. Nah, 7 per 12 gimana cara ngubahnya? Kita lakukan pendekatan gimana? Nih, kita cari kelipatan si penyebutnya ini, kita ubah ke kelipatan ini.
kelipatan 7. Nanti biar kita gampang, yang mendekati itu kan antara 14 atau 7. Nah, kalau si penyebutnya kita ubah ke bentuk ke 7, ke angka 7, itu kan terlalu jauh ya. Kalau ke angka 7 berarti kita mundur 5 angka kan. Nah, sedangkan kalau ke depan ke 14, berarti kita maju 2 angka. Nah, kita ambil yang lebih kecil, yang 2 angka. Berarti kita ambil yang 7/14. Nah, 7/14 itu kan sama dengan 1/2 kan kalau disederhanakan. Nah, 1/2 ini kalau kita ubah ke bentuk persen, jadi 50% kan. Nah, udah gini gampang. Kita udah tahu angka itu nilainya. Yang 7/12 itu mendekati 50% ya. Emang nilainya nggak bulat 50%, tapi minimal mendekati lah untuk memudahkan kita mencari jawaban. Nah, kita anggap ini jangan sama dengan, berarti kan mendekati tadi. Jadi kita pakai tanda mendekati. Nah, mendekati 72% dikurangi 50% kan. Tadi yang ini kita mendekati ke 50%. Berarti 72% dikurangi 50%. Jadi jawabannya adalah 22%. Nah, 22% lebih besar gak dari 24%? Enggak kan? Nah, berarti ini bukan jawabannya. Kita next ke option berikutnya yang B. Nah, kita ubah yang 6/13. Sama kayak yang tadi, kita ubah penyebutnya aja. 13 itu antara ke 12 ke depan yang kelipatan 6 atau ke 6 kan. 6 juga merupakan kelipatan 6, berarti ke belakangnya. 13 ke 6 itu kan 7 angka, sedangkan 13 ke 12 bukan ke 6 ya, berarti antara 13 itu yang merupakan kelipatan 6 itu ada 12 sama 18. Nah, kita pilih yang mana? Yang lebih kecil angkanya. Maksudnya bukan yang lebih kecil angkanya, yang selisih angkanya lebih kecil. 13 ke 12 itu selisihnya 1, sedangkan 13 ke 18 itu selisihnya 5. Berarti kita ambil yang 6/12. Ya, kita anggap ini 12. Berarti 6/12 itu kalau disederhanakan jadi 1/2. 1/2 itu tadi kan 50%. Nah, setelah itu berarti angka ini itu mendekati 68% dikurangi 50%. Jadi 18%. Lebih besar gak dari 24%? Enggak kan? Nah, berarti bukan jawabannya. Oke, next lagi option C. Ini bukan ya. Ini bukan. Kita coba option C. 8/21. Antara 21 bilangan antara 21, bilangan di antara 21 ini yang merupakan kelipatan 8. Berarti 16 sama 24. 21 ke 16 selisih 5, sedangkan 21 ke 24 selisihnya 3. Berarti kita ambil yang 24. Nah, 8/24 itu sama kayak 1/3 kan? Belepotan ini. 1/3. Kita ubah ke bentuk persen kali 100%. Berarti kan mendekati 33% ya. Kita anggap 33% aja yang paling mendekati. Nah, berarti 65% dikurangi 33%. Hasilnya 32%. Nah, ini lebih besar kan? Berarti jawabannya yang C. Itu, teman-teman. Nah, kalau kita udah nemu jawabannya ya, kita langsung next aja ke soal selanjutnya. Gak perlu kita hitung jawaban yang selanjutnya, karena yang ini udah pasti benar. Kecuali kalau kalian masih punya waktu untuk mengerjakannya, kalian boleh tuh mencari angka-angka yang selanjutnya, benar apa enggak nih, lebih kecil atau enggak. Tuh, kalau kalian belum yakin dan waktunya masih ada. Tuh. Oke, ini udah ya.
Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal ini tuh salah. Manakah di antara pilihan di bawah ini yang paling besar? Kita ditanya untuk mencari nilai yang paling besar. Ini juga sebenarnya soal gampang kalau kita hitung satu-satu, tapi butuh waktu yang lama dan mungkin kadang perlu bantuan kalkulator juga untuk mencari nilai pastinya. Nah, gimana cara cepatnya? Kita lihat apa yang istimewa dari option ini. Apa? Yang ini kan persentasenya. Persentasenya itu semua kelipatan 11. Nah, kita bisa memanfaatkan ini untuk mencari jalan tercepatnya. Gimana caranya? Kita ubah masing-masing option ini dengan memiliki angka 11%. Nah, yang ini kan udah 11% dikali 1/3. Nah, kita abaikan yang 11%-nya. Tinggal nanti kita bandingkan yang angka selanjutnya, yaitu 1/3-nya. Sedangkan yang B, 33% itu kan 3 dikali 11% ya. 3 dikali 11%. Nah, yang 11%-nya ini kita biarkan aja. Jadi tinggal kita kalikan yang setengah dikali 3. Berarti kan 3/2. Terus yang option C, 22 itu kan 2 dikali 11%. Sama, kita abaikan yang 11%-nya, kita kalikan 2/6 kan. Ini tuh 6, susah banget. 6 ini 6. Yang D, 44% kali 1/6 berarti 4 dikali 11%. Nah, sama yang 11-nya biarkan, kita kalikan 4 dikali 4/6. Yang E-nya berarti tadi kan sama 44%, berarti 4 dikali 1/3, jadi 4/3. Nah, abis ini terus kita cari nih. Ini kan 4/6 ini pasti 0, ya. Kita lihat yang penyebutnya ini kan lebih besar, berarti ini 0, ini bukan. Pokoknya yang penyebutnya lebih besar itu pasti bukan jawabannya. Karena kalau kita lihat di sini masih ada yang penyebutnya lebih kecil, yaitu B sama E. Ini otomatis yang lebih besar di antara option-option yang lain. Nah, yang ini kan penyebutnya 3, sedangkan pembilangnya 1. Berarti ini pasti lebih kecil dari angka-angka yang penyebutnya lebih besar daripada pembilang. Nah, pilihan kita tinggal 2, yaitu option B sama option E. 3/2 sama 4/3. Nah, kalau kita ubah 3/2 itu kan 1/2 ya. Sedangkan 4/3 itu 1/3. Nah, satunya udah sama, kita abaikan. Tinggal setengah sama 1/3. Lebih besar mana? Nah, dalam pecahan di mana penyebutnya lebih kecil, nah kalau membandingkan pecahan yang penyebutnya lebih kecil itu berarti nilainya lebih besar. Berarti antara 1/3 sama 1/2 yang lebih besar adalah yang 1/2. Nah, jadi jawaban yang benar adalah yang B, 33% dikali setengah. Nah, itu teman-teman cara menjawab soal UTBK dengan cepat. Nah, terima kasih kepada semuanya yang telah memperhatikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.